Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali bersama saya Restu Febriana. Dan di video kali ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah banyak yang bertanya kepada saya mengenai cara mendapatkan uang dari YouTube ya. Dan dikarenakan banyak sekali yang bertanya, maka saya membuat video ini dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang sedang merintis ya di YouTube. Saya tidak bermaksud untuk menyombongkan diri ya, karena banyak sekali youtuber-youtuber yang sudah lebih dulu sukses ya dibandingkan dengan saya, dan penghasilannya pun bahkan beratus-ratus kali lipat dibandingkan dengan saya pribadi gitu ya. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar tentang YouTube ya. Nah, pertanyaannya itu, Mas, pas mau verifikasi alamat itu menggunakan apa? Nah, jadi untuk verifikasi alamat itu kita bisa memilih ya, bisa menggunakan KTP, SIM maupun paspor. Nah, untuk bisa mendapatkan verifikasi alamat, jadi channel kita itu harus dimonetisasi dulu, kemudian minimal sudah mendapatkan penghasilan $10 atau sekitar 130.000 ya. Jadi setelah channel kita sudah mendapatkan $10 minimal, maka nantinya akan ada notifikasi yang masuk ke email kita, yang diharuskan kita itu mengupload dokumen pribadi ya, berupa KTP maupun dokumen yang lainnya seperti SIM ataupun paspor. Jadi kita bisa memilih ya. Dan saya dulu itu menggunakan KTP ya untuk verifikasi alamat. Kemudian bank, pemberitahuan verifikasi AdSense di emailkah? Nah, jadi untuk pemberitahuan verifikasi itu ya memang melalui email ya, melalui email yang kita daftarkan ya di YouTube gitu ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bos mau tanya, itu ngisi alamatnya mengisi alamat doang atau ngasih nama juga? Nah, jadi untuk masalah alamat gitu ya yang ada di Google AdSense, karena setiap konten kreator YouTube khususnya biasanya kan ditanyakan ya, ataupun disuruh untuk mengisi biodata kita yang nantinya akan digunakan untuk mengirimkan verifikasi alamat oleh pihak dari Google ya. Nah, jadi di Google AdSense itu kita akan ditanya alamat ya, alamat lengkap dari mulai jalan, kampung, RT RW, desa, kecamatan dan sebagainya, sampai ke kode kantor pos ya, yang itu yang paling penting teman-teman. Jadi untuk kode pos jangan sampai salah, karena nantinya pihak dari Google AdSense atau Google akan mengirimkan surat AdSense-nya itu ke alamat dari si kode pos itu ya. Kemudian isikan juga nomor HP kita gitu ya di Google AdSense. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, nah berapa lama dapat PIN itu ya? Nah, jadi untuk mendapatkan PIN ya, PIN Google AdSense itu kurang lebih sekitar 2-4 minggu ya untuk normalnya. Jadi dalam waktu 2-4 minggu itu kita bisa cek ya ke kantor pos kalau misalkan si surat itu belum kunjung datang ke rumah kita gitu ya. Itu sebenarnya pihak dari Google sudah memberitahukan lewat email pribadi kita ya, yang di sana itu isinya tentang tanggal pengiriman ya, dari pihak Google mengirimkan si surat itu per tanggal berapa. Nah, dari tanggal tersebut kita bisa menghitung
sekitar 2 sampai 4 minggu jangka waktunya. Nah, kenapa si Google AdSense itu cukup lama? Dikarenakan si surat Google AdSense ya yang ini. Nah, yang ini. Jadi kalau saya cek nih di sini kan ada semacam yang pengirim ya. Nah, di sini tercantum pos Malaysia Internasional. Jadi si surat AdSense ini ya, surat AdSense ini dikirimkan oleh ataupun dari negara Malaysia ya, yang dikirimkan ke Indonesia karena saya bertepatan di Indonesia. Tips dari saya untuk teman-teman yang sedang menunggu surat PIN AdSense dari Google, teman-teman silakan cek tanggal pengiriman dari pihak Google itu tanggal berapa. Nah, kita hitung jangka waktu sekitar 1 bulan ya dari tanggal pengiriman yang dikirimkan oleh pihak Google. Nah, dalam jangka waktu 1 bulan kita langsung saja datang ke kantor pos terdekat yang sesuai dengan kode pos yang kita isi ya di akun Google AdSense kita, karena di akun Google AdSense kita itu ada yang mengharuskan kita mengisi kode pos gitu. Nah, kita bisa langsung datang ke pos itu. Dan saya waktu kemarin itu waktu mengambil surat Google AdSense itu datang ke kantor pos terdekat gitu ya. Karena kan ada kantor pos pusat juga gitu. Nah, saya tidak datang ke kantor pos pusat di kabupaten, tetapi saya datang di kantor pos kecamatan ya, yaitu adalah kantor pos terdekat dari rumah saya pribadi. Nah, kalau misalkan teman-teman ada kendala mengenai surat Google PIN AdSense yang tidak kunjung datang, itu teman-teman bisa cek kembali alamat ya yang teman-teman daftarkan di akun Google AdSense, apakah ada kekeliruan ya dalam penulisan alamatnya. Karena yang saya tahu untuk alamat ya, alamat dari Google AdSense yang kita isi ya, itu tidak boleh ada yang keliru ya ataupun salah, karena nantinya kalau misalkan salah dalam penulisan alamat, maka si Google AdSense itu bisa saja bisa menyasar ke daerah yang lain gitu ya. Nah, jadi untuk mendapatkan Google PIN AdSense itu tidak ada waktu yang pasti gitu ya. Jadi pada saat awal kita membuat akun YouTube, kemudian kita aktif mengupload, itu untuk mendapatkan PIN AdSense itu tergantung dari channel kita sendiri ya, berapa lama kita bisa berhasil memonetize channel kita, kemudian berapa lama kita bisa mendapatkan $10 pertama gitu ya. Maka setelah $10 pertama tercapai, maka pihak dari Google akan mengirimkan PIN. Kemudian selanjutnya, Bang, kalau ngambilnya sama adik boleh atau tidak? Nah, setahu saya untuk mengambil itu yang penting ada kartu identitas ya, yang sesuai dengan AdSense ataupun yang sesuai dengan biodata yang ada di sini ya. Nah, yang ada di sini karena untuk di AdSense itu kan ada nama ya, nama dari pemilik akun Google AdSense ini, kemudian ada alamatnya juga lengkap gitu ya alamatnya. Nah, jadi silakan kalau lebih bagusnya mungkin diambil oleh orang yang bersangkutan ataupun orang yang memang punya channel tersebut ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk diambil oleh atau diwakilkan gitu ya, bisa dicoba sambil membawa KTP gitu ya. Karena nantinya pada saat kita mau mengambil surat AdSense ini di kantor pos, itu biasanya kita akan ditanya KTP gitu ya sebagai identitas.
Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, berapa bulan baru nyampe kantor pos, Bang? Nah, untuk pertanyaan ini saya tidak bisa jawab ya secara pasti gitu, karena saya sendiri pun tidak tahu secara pastinya si surat itu berapa hari atau berapa bulan datangnya. Tapi yang saya tahu, si surat itu yang dikirimkan oleh pihak Google itu kalau kita cek di emailnya itu kan ada keterangannya, yaitu 2 sampai 4 minggu ya. Tetapi saya tidak berpatokan yang kedua minggu itu, tapi saya berpatokan 1 bulan ya atau 4 minggu itu saya langsung berinisiatif untuk datang langsung ke kantor pos ya. Jadi saya tidak menunggu di rumah, tidak menunggu surat itu diantarkan oleh pihak dari pos, tapi saya berinisiatif sendiri untuk langsung datang ke kantor pos ya. Kemudian surat AdSense itu dikirimkan lewat pos atau gimana? Nah, jadi untuk surat Google AdSense ini, nah yang ini, surat ini hanya dikirimkan lewat pos ya, tidak melalui jasa pengiriman yang lain gitu ya, hanya lewat pos gitu. Jadi teman-teman silahkan jika sudah mendapatkan notifikasi pengiriman dari pihak Google, silahkan kalau menurut saya pribadi sekitar 1 bulan itu coba datang ke kantor pos terdekat, lalu tanyakan atas nama teman-teman sendiri. Nah, kalau misalkan dalam jangka waktu 1 bulan itu tidak kunjung datang, 2 bulan tidak kunjung datang juga, itu lebih baik silahkan teman-teman kirim ulang ya, meminta untuk mengirimkan ulang si surat Google AdSense itu. Nah, dengan cara masuk ke akun AdSense masing-masing, kemudian nanti di sana ada di bagian verifikasi, kemudian silahkan kirim ulang verifikasi si alamat kita ya. Jadi kita meminta untuk mengirimkan ulang si surat AdSense itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya mau tanya apakah surat itu diambil ke kantor pos atau dikirim ke alamat rumah. Nah, jadi untuk kasus yang ditanyakan ya seperti ini ya. Jadi si surat itu ada yang diantarkan oleh si petugas posnya dan ada juga yang diambil langsung oleh pemilik dari si AdSense tersebut gitu ya. Mungkin kita bisa lihat dari beberapa orang yang menceritakan pengalamannya itu mendapatkan surat AdSense yang langsung dikirimkan atau langsung diterima dari pihak kantor pos. Nah, ada juga yang sampai berbulan-bulan si surat AdSense tersebut tidak datang atau tidak diterima. Ada yang sampai datang ke pos pusat juga yang ada di kabupaten. Tapi kalau saya pribadi memang sudah mempunyai prinsip bahwa kalau misalkan dari pihak Google sudah ada informasi tentang pengiriman surat, dalam jangka waktu 1 bulan saya akan langsung datang ke kantor pos untuk mengecek ya secara langsung apakah surat si Google AdSense milik kita itu sudah ada di kantor pos ataupun tidak gitu. Nah, kalau misalkan tidak ada di kantor pos terdekat, itu kita bisa coba datang langsung ke kantor pos pusat. Nah, kalau masih tidak ada lebih dari 1 bulan, itu teman-teman langsung saja meminta untuk mengirimkan ulang si surat Google AdSense tersebut. Karena yang dikhawatirkan kalau misalkan si surat Google AdSense tersebut tidak kunjung datang atau tidak kita terima dalam jangka waktu 4 bulan, maka channel kita akan ditangguhkan atau iklan yang biasanya muncul di channel kita itu akan ditangguhkan oleh pihak Google ya. Dan tentunya jika si iklan itu tidak muncul di channel kita, maka channel kita tidak akan mendapatkan penghasilan dan tentunya untuk kedepannya akan bermasalah gitu ya.
Walaupun memang ada metode yang lain selain dari mendapatkan surat Google AdSense untuk bisa memverifikasi alamat, itu ada juga untuk melakukan verifikasi secara manual gitu ya. Kemudian selanjutnya, berapa lama nunggu surat cintanya, Kak? Nah, untuk menunggu berapa lamanya mungkin sudah saya tadi jawab ya. Jadi tidak begitu tahu pasti itu berapa lama, berapa hari ataupun berapa bulan. Tetapi waktu pengalaman saya itu kemarin dalam jangka waktu 1 bulan gitu ya, dari sejak si surat itu dikirimkan, saya langsung datang ke kantor pos gitu. Ya mungkin sekitar 1 bulan gitu ya, si surat itu datang ke kantor pos yang kita daftarkan di Google AdSense. Biar bisa segera dapat $10 itu gimana caranya? Nah, atau caranya gimana sih supaya dapat $10? Nah, teman-teman, jangan terfokus pada $10 pertama itu. Yang penting teman-teman silahkan fokuskan untuk membuat konten yang bermanfaat ataupun konten yang menarik ya. Nanti pun jika memang si konten tersebut menarik ataupun bermanfaat, maka nantinya itu untuk $10 pertama akan lebih mudah tercapai gitu ya. Tapi kalau misalkan kita hanya memikirkan bagaimana $10 itu untuk mendapatkannya, mungkin itu akan membingungkan kita juga gitu. Yang penting sebenarnya di YouTube itu adalah konten ya. Bahkan pada saat saya pribadi membangun channel ini ya, membuat channel ini dari 0 subscriber dan 0 jam tayang, itu memang pernah ataupun sering terpikirkan gitu bagaimana caranya mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan yang saya alami itu sekitar 7 bulan ya. Jadi si channel ini sekitar 7 bulan ataupun baru bisa dimonetisasi ya dalam jangka waktu 7 bulan. Dan ada juga untuk channel-channel yang lain itu hanya sekitar 1 atau 2 bulanan langsung diterima oleh pihak dari Google gitu. Nah, jadi untuk teman-teman kalau misalkan memikirkan tentang bagaimana caranya 1000 subscriber ataupun 4000 jam tayang, itu lebih baik hilangkan pikiran itu dan silahkan untuk fokus kepada konten yang kita buat ya. Silahkan buat konten tersebut menjadi lebih menarik dan bermanfaat untuk banyak orang gitu ya. Karena target di YouTube itu bukan hanya mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, karena setelah kita mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu kita masih ada tantangan ke depannya, yaitu bisa mendapatkan $100 pertama untuk bisa menarik uang ya di Google AdSense. Jadi tahapannya sangat panjang sekali ya untuk bisa mendapatkan uang di YouTube. Saran dari saya, silahkan teman-teman buat konten yang berkualitas gitu ya. Karena jika si konten tersebut berkualitas, nanti antara subscriber, jam tayang gitu ya, itu akan secara otomatis akan mengikuti gitu ya. Ngambil di kantor pos gratis apa bayar gitu. Nah, untuk mengambil surat Google AdSense ini gratis ya. Ini gratis, tidak ada biayanya. Kita cukup membawa KTP atau identitas pribadi kita yang sesuai dengan yang ada di AdSense ini. Jadi kita tinggal datang ke kantor pos, kemudian silakan tanyakan surat Google AdSense atas nama kita, apakah sudah ada atau tidak gitu ya. Nah, kemudian ada yang maaf tanya bang, itu di kantor pos terdekat atau pusat ya? Berapa lama bang? Punya saya 2,5 bulan belum nyampe soal. Nah, jadi untuk surat Google AdSense ini saya ambil di kantor pos terdekat ya, sesuai dengan kode pos yang pernah kita daftarkan di Google AdSense ya. Berapa lama? Nah, sekitar 1 bulanan. 1 bulan. Nah, untuk teman-teman yang lama menunggu, silahkan cek kembali apakah alamat yang dimasukkan di Google AdSense itu sudah sesuai atau tidak gitu ya. Karena banyak sekali YouTuber yang
tidak mendapatkan surat Google AdSense itu berbulan-bulan, bahkan sampai lebih dari 4 bulan gitu, dikarenakan ada kesalahan dalam penulisan alamat. Bang pengen nanya, tanda-tanda akan dikirim surat itu seperti apa? Apakah ada DM dari pihak Google, nomor ataupun email? Nah, jadi tanda-tandanya itu jika pihak Google mengirimkan surat itu kan kita bisa cek sendiri ya di email, karena pihak dari Google sendiri akan mengirimkan email yang berisi tentang informasi bahwa si surat Google AdSense milik kita itu dikirimkan tanggal berapa gitu ya. Nanti akan mendapatkan notifikasi melalui email gitu ya. Bang, cara verifikasi nomor rekening bagaimana? Nah, untuk verifikasi nomor rekening ini, sebelum kita mendapatkan PIN dari surat Google AdSense pun itu bisa ya. Yang penting kita sudah mendapatkan atau sudah punya akun Google AdSense. Kemudian kita setelah nantinya ada menu tambahkan metode pembayaran, kita bisa langsung untuk melakukan verifikasi nomor rekening kita gitu ya. Sebelum si surat Google AdSense ini datang, itu kita bisa melakukan verifikasi nomor rekening gitu ya. Nah, caranya masuk ke tambahkan metode pembayaran, kemudian masukkan atas nama siapa ya, sesuai dengan buku tabungan kita, kemudian nama bank dan juga nomor rekening kita. Nah, jangan sampai ada yang salah ya di dalam memasukkan data ini, karena kalau misalkan ada yang salah, nantinya uang percobaan dari Google yang nominalnya kurang dari 1.000 itu tidak akan nyampe ke rekening kita gitu. Jadi diperhatikan kembali untuk penulisan dari atas nama siapa, kemudian nomor rekeningnya berapa. Dan untuk yang terakhir, tips dari saya untuk teman-teman yang ingin menjadi YouTuber, fokuskan kepada konten ya yang berkualitas dan berguna ataupun bermanfaat. Silakan teman-teman fokuskan pada konten yang berkualitas ataupun bermanfaat. Nantinya untuk subscriber, viewer, dan juga penghasilan akan mengikuti ya, tergantung dari si konten yang kita buat. Ada juga yang bertanya, berapa sih gaji yang kita dapatkan dari YouTube? Nah, untuk masalah gaji sebenarnya tergantung kitanya juga gitu. Apakah kita bisa nggak membuat konten yang berkualitas gitu, yang bisa mendatangkan banyak viewer gitu. Karena untuk masalah gaji itu sesuai dengan konten yang kita buat gitu. Kalau misalkan kontennya rame, banyak yang nonton, maka penghasilan pun akan bertambah, subscriber dan jam tayang tentunya akan bertambah dengan sendirinya. Ya, jadi itu saja teman-teman seputar tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan YouTube ya. Jadi saya menjawab sesuai dengan pengalaman yang sudah saya alami, dan mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman yang sampai saat ini masih belum monetisasi mungkin, ataupun sedang menunggu surat Google AdSense dan juga menunggu gajian gitu ya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.